Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini kita kembali akan membahas hal-hal yang akan ditampilkan atau dimunculkan dalam anime Tokyo Revengers episode ke-14 dari sudut pandang manganya. Nah, Leo, yo gaslah bahas bocoran Tokyo Revengers episode ke-14. Yos, mari kita melintasi waktu. Di episode sebelumnya, atau episode ke-13, kita diperlihatkan momen-momen pertama, upacara kematian Hina. Kemudian pertemuan kembali Takemichi dengan Draken yang dipenjara dengan status hukuman mati. Lalu Takemichi yang ingin kembali ke masa lalu dan menjadi pimpinan atau Kapten Touman. Dan yang terakhir, persiapan dimulainya upacara pelantikan Kapten Divisi ketiga Touman. Nah, Leo, di episode ke-14 kali ini sepertinya akan mengadaptasi manga chapter 37, 38, dan chapter 39. Cerita akan dimulai dengan Draken yang berteriak sebagai tanda dimulainya upacara pelantikan Kapten Divisi ketiga. Semua anggota Touman bertanya-tanya, siapakah kira-kira yang terpilih menggantikan posisi Pachin? Ada yang juga beranggapan jika pengganti tersebut adalah Peihan. Namun beberapa di antaranya meragukannya, karena sebelumnya Peihan adalah orang yang terlibat dalam penyerangan dan upaya pembunuhan Draken. Sementara itu, Takemichi juga bertanya-tanya siapakah orangnya. Beralih ke sisi lain, Maiki berteriak meminta kapten baru divisi ketiga Touman untuk maju ke depan. Saat mendengar perintah Maiki, Takemichi sedikit berpikiran apakah orang tersebut adalah dirinya. Semua anggota Touman yang melihat ke arah belakang menyadarkan Takemichi jika orang yang dimaksud bukanlah dirinya. Tentu saja bukan aku, ujarnya sambil menghela napas dengan wajah lucu. Kepedean nih Takemichi. Dan kemudian saat orang yang dimaksud melangkah ke depan, kemunculannya mengagetkan Takemichi. Dan saat orang tersebut menatap Takemichi, dia langsung teringat momen jika dia pernah bertemu dengan orang tersebut. Namun dia tidak tahu siapa orang tersebut. Berlanjut, saat orang tersebut tiba di depan, dia tiba-tiba langsung duduk di salah satu anak tangga di depan Maiki yang berdiri di panggung utama. Anggota Touman yang lain nampak kesal dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Mereka menganggapnya tidak sopan, dan anehnya lagi dia tidak memberikan pidato. Dan setelah itu, seseorang yang sebelumnya berjalan mendampingi orang yang menjadi pusat perhatian di upacara pelantikan berteriak dan meminta semuanya mendengar apa yang dia katakan. Karena orang yang duduk di anak tangga tersebut adalah kapten baru divisi ketiga Touman. Dialah Kisaki Teta. Dan saat mendengar hal tersebut, Takemichi tertegun dan teringat 4 hal yang berhubungan dengan Kisaki atau orang yang saat ini ada di hadapannya. Yaitu yang pertama, akun yang takut pada Kisaki. Yang kedua, Draken yang ingin membunuh Kisaki. Yang ketiga, Naoto yang menyebut Kisaki sebagai penyebab semuanya. Dan yang keempat, Hina yang terbunuh karena hal tersebut. Takemichi masih kaget, dia terengah-engah dan berkeringat. Dalam hati dia berkata jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah Kisaki, dan apa yang harus dia lakukan sekarang. Anggota Touman yang lain ternyata ada yang mengetahui sosok Kisaki, karena sebelumnya dia adalah bagian dari Mobius. Dan mereka mempertanyakan kenapa dia atau Kisaki ada di tempat tersebut. Mereka juga meminta Kisaki untuk pergi dari tempat tersebut, karena kita tahu Mobius adalah kubu yang sebelumnya terlibat perselisihan dengan Touman. Namun untuk menghentikan kegaduhan dan kericuhan yang mulai terjadi, Draken berteriak dan meminta mereka untuk diam, karena pemilihan Kisaki Teta sebagai kapten divisi ketiga yang baru adalah keputusan yang dibuat oleh Maiki. Dan bagi yang keberatan, Draken meminta mereka untuk maju ke depan. Semuanya sontak saja terdiam. Lalu Maiki kembali berbicara jika geng Tokyo Manji atau Touman akan berhadapan dengan Valhalla.
sebuah kekuatan yang saat ini sedang berkembang, dan Valhalla adalah kelompok yang lebih besar dari yang pernah Tauman hadapi. Karena itulah, untuk menang, Tauman juga harus menambah kekuatan. Dan Kisaki Teta adalah orang yang mengkonsolidasikan Tauman dengan Mobius. Untuk itulah dia dibutuhkan untuk melawan Valhalla. Kapten divisi ketiga Tauman adalah Kisaki Teta. Ingat itu, ujar Maiki. Pelantikan kapten skuad atau divisi ketiga selesai, ujarnya yang kemudian berbalik dan meninggalkan tempat upacara pelantikan. Sementara itu, Kisaki Teta membungkuk dan mengucapkan terima kasih pada Maiki yang berlalu pergi. Dan setelah itu, Kisaki pergi dari tempat pelantikan. Namun, seseorang tiba-tiba berlari ke arahnya dan mendaratkan sebuah pukulan telak ke wajahnya. Dan coba tebak, orang tersebut adalah Hanagaki Takemichi. Draken pun sampai terkejut karena perbuatan Takemichi. Ternyata aksi yang Takemichi lakukan dipicu oleh perasaannya yang mengetahui masa depan. Hina akan dibunuh lagi. Kisaki bukan hanya anggota Tauman, dia adalah kapten skuad atau divisi Tauman saat ini. Kembali ke Takemichi yang memukul Kisaki, semua orang kaget dengan apa yang ia lakukan. Draken pun sampai berteriak untuk mengatakan jika Takemichi itu bahkan bukan bagian dari Tauman, dan apa yang Takemichi pikirkan dengan melakukan hal tersebut. "Kau mau mengacaukan upacara pelantikan kah?" ujar Draken bertanya. Kapten divisi yang lain mulai dari Mitsuya, Nahoya Kawata, dan Yasuhiro Muto juga mempertanyakan apa yang telah dilakukan Takemichi. Apakah Takemichi ingin mempermalukan Maiki, ujar mereka. Di lain sisi, Takemichi juga kebingungan apa yang harus dia katakan sebagai penjelasan pada semuanya. Dan saat ketiga kapten divisi termasuk Draken menghampirinya, seseorang muncul dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dan sepertinya situasi yang terjadi semakin menarik, ujarnya. Dan orang tersebut adalah Baji Keisuke, kapten divisi pertama Tauman. Dia langsung memukul wajah Takemichi, dan saat ingin melakukannya sekali lagi, dia dihentikan oleh Mitsuya. Baji meminta Mitsuya untuk melepaskannya, karena jika tidak, dia akan membunuh Mitsuya. Mitsuya menanyakan apa sebenarnya yang coba Baji lakukan saat ini. Kemudian setelah itu dia berteriak ke arah Maiki. Dan Maiki membalasnya dengan bertanya kenapa Baji datang ke tempat tersebut. Baji Keisuke dilarang mengikuti pertemuan karena konflik internal yang sedang terjadi. Baji Keisuke kembali bertanya setelah dia menghajar bocah norak atau Takemichi, kemudian merusak pertemuan penting Maiki. Sekarang apa yang akan Maiki lakukan? Apakah kali ini Maiki akan memecatnya? Ujarnya. Baji juga mengatakan jika dia akan bergabung dengan Valhalla. Kau tidak membutuhkan anak yang bermasalah kan, Maiki? Aku keluar, ujarnya. Sementara itu, Maiki meneriakkan namanya. Baji, ujarnya. Di lain sisi, Baji mulai berkata, Kapten skuad divisi pertama, Baji Keisuke, mulai hari ini adalah musuh Tauman, ujarnya. Takemichi tertegun menyaksikan hal tersebut. Dan dia baru mengetahui jika orang tersebut adalah kapten divisi pertama. Sementara itu, Kisaki Teta tersenyum dan mengatakan jika Tauman hancur berantakan. Dia kemudian menghampiri Takemichi dan bertanya sambil tersenyum, wajah atau perut? Takemichi mempertanyakan maksud Kisaki. Kisaki bertanya lagi, mau bagian mana? Aku sarankan si wajah, ujarnya. Mendengar itu, Takemichi berkata, kalau begitu perut. Dan kemudian Kisaki memukul wajahnya dengan keras. Kisaki tertawa dan berkata jika barusan Takemichi mengencangkan perutnya. Karena itulah dia menghantam bagian yang tidak menjadi pilihan atau tanpa pertahanan. Takemichi pingsan dan saat dia kembali sadar, di sampingnya sudah ada Maiki. Maiki berbicara tentang Kisaki sambil tersenyum. Dia bertanya apakah Takemichi tidak menyukainya. Maiki berkata jika semuanya begitu melelahkan. Di saat ide baru dan orang baru datang, beberapa orang memilih untuk pergi. Takemichi yang mendengarkan kemudian terbayang wajah Kisaki dan Baji Keisuke.
Kemudian, Mikey kembali berbicara pada Takemichi jika jalan menuju impiannya sangat panjang. Dan Mikey memiliki sebuah permintaan pada Takemichi. Mikey kemudian bercerita tentang teman masa kecilnya. Mereka tinggal di lingkungan yang sama, namun bukan berarti mereka akrab. Mikey dan temannya tersebut selalu berdebat dan berbeda pandangan. Dan orang yang memukul Takemichi tadi adalah orangnya atau teman masa kecil Mikey. Takemichi berkata jika dia tadi dipukul oleh dua orang, jadi yang mana yang Mikey maksud? Mikey berkata jika yang dia maksud adalah kapten divisi pertama, Baji Keisuke. Orang itu adalah teman masa kecil Mikey. Menurut Mikey, Baji adalah orang dengan tipe yang tak bisa ditebak pikirannya. Mikey juga mengatakan jika Baji Keisuke adalah salah satu pendiri Touman. Di tahun pertama, di dalam Touman hanya ada 5 orang, yaitu Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin, dan Baji. Mereka berlimalah yang membuat nama dan membentuk atau mendirikan Touman. Dan kembali ke permintaan Mikey pada Takemichi, dia memintanya untuk membawa kembali Baji Keisuke ke Touman. Namun Takemichi meminta imbalannya, dan imbalannya adalah mengeluarkan Kisaki Teta dari Touman. Mikey menyetujuinya dan meminta Takemichi membuktikan jika dia lebih berguna dibandingkan Kisaki. Mikey kembali menegaskan agar Takemichi membawa kembali Baji Keisuke. Dan jika Takemichi gagal, dia akan membunuhnya. Mikey kemudian meminta Mitsuya yang sebelumnya bersembunyi dan mendengarkan pembicaraan mereka untuk menerima Takemichi ke dalam divisinya. Dan mulai hari ini, Hanagaki Takemichi secara resmi menjadi anggota Touman. Kembali ke Takemichi yang datang ke masa lalu dengan tujuan menjadi pimpinan Touman. Meskipun dia sangat memalukan karena saat ini hanya merupakan seorang anggota Touman biasa, tapi setidaknya dia sudah punya tujuannya, ujarnya dalam hati sambil bercakap dengan Naoto yang ada di masa depan. Dia akan membawa Baji kembali ke Touman. Dia juga bertanya-tanya kenapa Baji meninggalkan Touman. Kemudian setelah itu, Takemichi menemukan sebuah jimat yang isinya adalah foto para pendiri Touman. Namun ada yang menarik, karena di situ ada 6 orang. Mikey mengatakan pendiri Touman hanya 5 orang. Jadi pertanyaannya, siapa satu orang itu? Yang di lehernya ada sebuah tato. Dan kemudian di tempat lain, kita akan melihat Baji Keisuke bertemu dengan seseorang dengan tato yang serupa dengan orang yang ada di dalam gambar. Lama tak berjumpa Kazutora, ujar Baji menyapanya. Seperti itulah kira-kira Leo, gambaran episode ke-14 yang nanti akan rilis. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.